Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah wa akhawat, musytarikuna wa mushtarikat, peserta daurah hadis rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah hadis dari kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang akan kita bahas pada pertemuan kita pada kesempatan yang berharga ini, hadis yang nomor ke-9 dari Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu dan amal yang bermanfaat untuk kita semua agar menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Nabda al-hadis at-tasi. Hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Bisa juga dibaca واختلافهم على أنبيائهم. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin, dan nama beliau sebagaimana yang telah diperselisihkan bahkan sampai kepada 30 pendapat. Dan yang terkuat nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang telah aku larang kepada kalian maka jauhilah, dan apa-apa yang telah aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah ia semampu kalian, karena sesungguhnya hal yang telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian karena mereka banyak bertanya dan mereka banyak menyelisihi para nabi mereka. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Tarjamah tentang Abu Hurairah telah disebutkan di awal bahwasanya nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhrin, sebagaimana pendapat yang dipilih dan pendapat yang terkuat bahwa nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Dan beliau memiliki kunyah. Beliau dikunyahi dengan Hurairah atau Abu Hurairah, bapak kucing kecil. Itu dikarenakan karena dahulu beliau memiliki seekor kucing kecil yang ketika di malam hari beliau letakkan di pohon, dan ketika di siang hari beliau ambil lagi dan beliau jadikan sebagai teman bermainnya. Maka dijulukilah beliau sebagai Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil, karena memiliki kucing tadi yang kadang dibawa-bawa olehnya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu wafat di Madinah radhiyallahu anhu. Kita mulai dengan i'rab dari hadis yang telah kita terjemahkan tadi. Ma nahaitukum anhu. Ma di sini adalah isim syarat, apa-apa. Dan ma di sini mabniyun 'ala sukun, dan kedudukannya adalah fi mahalli rafa karena dia sebagai mubtada. Nahaitukum, Naha adalah fi'il madi atau past tense, dan dia mabniun 'ala sukun. Dan mabni 'ala sukun karena dia tersambung dengan ta fa'il, ta sebagai subjek yang merupakan kata ganti orang pertama. Nahaitu, yang telah aku larang. Dan adapun kumnya untuk kaf adalah dhamir mabniun 'ala dhammi, dan kedudukannya di sini adalah fi mahalli nasbin karena dia sebagai objek. Anhu adalah jar dan majrur karena an adalah huruf jar, dan hu kata ganti orang ketiga yang dijarkan oleh an. Anhu yang artinya darinya sebagai jar dan juga majrur. Apa-apa yang telah aku larang. Kata-kata nahaitukum ini an-nahyu dari kata naha, yanha, dan masdarnya adalah nahyan, larangan. Makna nahyu di sini adalah talabul kaffi ala wajhi al-isti'la, meminta agar melakukan atau menahan diri dari sesuatu
dan berasal dari orang yang kedudukannya lebih tinggi. Sebagaimana al-amru dari atasan ke bawahan menjadi sebuah perintah, maka an-nahyu dari atasan kepada bawahannya ketika melarang sesuatu disebut dengan an-nahyu. Dan an-nahyu atau larangan, hal ini terdapat di dalam Al-Quran dan juga sunnah, karena Rasulullah SAW selaku penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari Al-Quran. Terdapat larangan-larangan dalam muamalah yang konsekuensinya adalah fasad, rusaknya sebuah muamalah tadi. Dan larangan juga terdapat pada perkara-perkara ibadah, maka konsekuensinya adalah pengharaman dari perbuatan yang dilarang tersebut. Dalam usul fikih terdapat kaidah an-nahyu yaqtadi at-tahrim, bahwasanya larangan itu berkonsekuensi pengharaman kepada sesuatu hal. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, dan di balik larangan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki perkara-perkara maslahat untuk seluruh umat manusia, maka Ia larang umatnya untuk melakukan hal tersebut atau untuk memakan hal tersebut, kecuali ada qarinah, ada penyerta dari dalil-dalil yang sahih yang mengartikan sebuah larangan tadi kepada makna yang lain, yang disebut dengan al-karohah, yaitu sekedar makruh saja, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala namun tidaklah haram. Karena haram adalah ma yu'aqabu fa'iluhu, yaitu hal-hal yang pelakunya akan dihukum terkait dengan melakukan larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulnya. Dan larangan ini dalam Islam karena berusaha memagari umat manusia untuk memberikan maslahat-maslahat dan menghindarkan dari hal-hal buruk, maka kembali kepada daruriyatul khams, 5 perkara urgen, baik itu perkara agama, akal, jiwa, harta atau keturunan. Apabila ada hal-hal yang akan merusak agama seseorang, kesyirikan misalkan atau yang lain-lainnya, maka kesyirikan ini haram. Atau perkara-perkara yang merusak akal, khamr, narkoba dan lain-lainnya, maka Allah mengharamkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memagari dengan pagar-pagar tadi. Demikian juga jiwa. Jika ada hal-hal yang mengancam jiwa atau merusak jiwa seseorang, maka hal tersebut diharamkan. Juga yang keempat harta, dan yang kelima adalah keturunan atau nasab, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan pacaran, mengharamkan perzinahan, karena Islam memagari umatnya dari hal-hal yang akan merusak nasab. Ma nahitukum anhu fajtanibuhu. Fa di sini adalah fa sebagai jawab dari syarat ma nahitukum, apa-apa yang telah aku larang. Ijtanibu merupakan fi'il amr, dan dia mabniyun ala hadfin nun, dan dia mabni dengan terbuangnya nun di akhir fi'il amr ijtanibu. Dan adapun wawunya fajtanibuhu, wawunya adalah dhamir mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wawunya di sini adalah fa'il karena dia wawu jamaah, wawu sebagai subjek yang menunjukkan jamak kata kerja tersebut. Dan haknya adalah dhamirun mabniyun ala dhamm. Fajtanibuhu, haknya adalah dhamir mabniyun ala dhamm, dan kedudukannya adalah fi mahalli nasbin, dia mansub karena dia maf'ulun bihi. Ikhwa wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ijtanibu ini merupakan kata dalam bahasa Arab, dan kata ijtanib ketika melarang sesuatu ini akan lebih mengena, akan lebih dalam maknanya daripada an-nahyu. Karena an-nahyu yang maknanya larangan, seseorang ketika dilarang, anhaka, aku melarangmu, kemudian ia menahan diri untuk tidak melakukan hal tersebut, maka telah terlaksanalah ketika seseorang melarang sesuatu darinya. Namun kata-kata ijtanib yang maknanya adalah jauhilah, ini maknanya akan lebih dalam lagi. Karena kata ijtanib ini memiliki makna agar hendaknya orang yang dilarang itu menjauhi sesuatu yang dilarang tadi, dan menjadikan dirinya fi janbin, pada satu sisi,
dan menjadikan jarak tertentu untuk sesuatu yang dilarang darinya fi janbin, pada sisi yang lain, dengan jarak yang cukup jauh. Itulah makna kata ijtanib, dan tentu akan lebih dalam maknanya daripada an-nahyu. Setiap larangan ini tidak terkait dengan kemampuan. Tidak ada alasan saya tidak bisa meninggalkan khamr, saya tidak bisa meninggalkan musik. Tidak ada alasan seperti itu, karena an-nahyu atau larangan dengan kata ijtanib dalam hadis ini, siapapun mampu untuk meninggalkan larangan. Dan tidak sebaliknya untuk perintah, ya. Dan larangan-larangan ini akan menjadi boleh Allah Subhanahu wa taala berikan rukhsah kepada seseorang ketika terancam jiwanya. Misalkan ia kelaparan, namun di hadapannya hanya ada seonggok daging yang telah Allah haramkan. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, dia diperbolehkan untuk memakan 1 suap atau 2 suap untuk sekedar mempertahankan kehidupannya. Dan demikian juga ketika seseorang di bawah tekanan, ketika ia dipaksa untuk kufur misalkan, maka ia diperbolehkan untuk melakukan kekufuran tadi untuk menyelamatkan nyawanya. Sebagaimana yang terjadi kepada sahabat Ammar bin Yasir ketika ia dipaksa kufur kepada Allah dan Rasulnya, maka karena siksaan yang begitu berat dan hampir saja nyawanya terbunuh sebagaimana terbunuhnya bapak dan ibunya, maka akhirnya ia dengan terpaksa mengucapkan dan mengabulkan apa yang diminta oleh orang-orang musyrik Quraisy. Dan terkait beliau turunlah sebuah ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan namun tetapi hatinya tetap beriman, tetap tenang dalam keimanan. Berikutnya, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kebalikan dari penggalan hadis yang sebelumnya, wa ma amartukum, dan apa-apa yang telah aku perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu, ini sama dengan i'rab yang sebelumnya, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Mastata'tum maknanya adalah isim mausul yang maknanya adalah apa-apa, dan ini umum. Dan dia mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin, pada posisi nasab karena dia sebagai maf'ulun bihi. Istata'tum, istata'a ini fi'il madi. Istata'a ketika dia tersambung dengan kata ganti orang kedua maka menjadi istata'. Dan dia fi'il madi mabniun ala sukun karena sebab tersambung dengan kata ganti orang kedua yaitu ta. Dan ta'nya mabni ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il, pada kedudukan rafa karena dia sebagai fa'il. Istata'tum, tumnya adalah fa'il. Berbeda dengan larangan, perintah ini dibangun atas dasar kemampuan. Karena beberapa perintah-perintah yang memiliki syarat-syarat tertentu. Misalkan sholat, sebelum kita sholat kita dituntut untuk memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan sholat. Seperti misalkan bersuci. Dan asal bersuci di sini adalah wudu atau mandi besar, itu menggunakan air. Namun ketika ada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk menggunakan air, maka disinilah rukhsah. Karena agama Islam adalah agama yusrun. Ad-dinu yusrun, agama yang mudah. Walan yushada hadzal din ahadun illa ghalaba, dan tidak ada orang yang memaksakan diri, memberat-beratkan diri dalam ibadah kecuali ia akan terkalahkan. Ketika tidak mampu untuk berwudu karena sakit misalkan atau karena kemarau panjang, tidak ada air namun hanya untuk kebutuhan rumah tangga, maka dalam hal ini Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jika tidak memungkinkan berwudu dengan air, maka gantinya adalah bertayamum dengan debu, dengan menepukan kedua tangan ke tanah, ke lantai, dan mengusapkannya kepada tangan dan wajah. Fa innama ahlaka alladzina min qablikum kathratu masailihim. Fa innama, fa-nya adalah fa litta'lil. Innama di sini tidak berlaku seperti inna yang sebelum-sebelumnya,
bahwa ia menasabkan isim setelahnya, innama di sini tidak berlaku untuk itu, namun ia untuk pembatasan. Ahlaka ini fi'il madhi mabniyun alal fathi. Alladzina isim mausul dan dia mabniyun alal fathi, namun ia fi mahalli nasbin dan kedudukannya nasab karena dia sebagai maf'ul bihi. Min qablikum jar dan juga majrur. Minnya sebagai huruf jar, qablinya dijarkan oleh min. Di samping majrur, ia pun sebagai mudhaf yang diidhafahkan kepada kaf yang setelahnya, qablikum. Kafnya di sini adalah mudhafun ilaih dan dia sebagai dhamir mabni ala dhamm, sebagai dhamir kata ganti orang kedua. Kathratu sebagai fa'il atau subjek, maka dibaca rafa, kathratu. Masailihim. Masailihim di sini ada idhafah. Masail sebagai mudhaf dan himnya adalah mudhafun ilaihi. Him sebagai dhamir mabni, namun dia di-i'rab fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Sesungguhnya yang membinasakan kalian adalah, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena banyak bertanya. Orang-orang yang sebelum kalian adalah Yahudi dan juga Nasrani dan selain Yahudi Nasrani secara umum. Khusus untuk orang-orang Yahudi karena tabiat mereka membangkang kepada para nabi, terdapat sebuah kisah tentang Al-Baqarah, sapi betina, ketika Nabi Musa alaihi salam menyuruh umatnya untuk mencarikan seekor sapi betina. Namun karena tabiat orang-orang Yahudi membangkang, ia banyak bertanya untuk menyulitkan. Maka ia bertanya tentang apa warna sapinya, berapa usianya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memfirmankan bahwa untuk memberatkan Bani Israel kaum Nabi Musa tadi untuk mencarikan sapi la faridu wala bikrun awanun baina dzalik, juga sapi betina yang faqi'un launuha safra faqi'un launuha, sapi betina yang kuning warnanya, kuning keemasan. Dan setelah dicari ternyata hanya ada satu-satunya ekor sapi dan itu pun harus dibayar dengan harga yang tinggi. Ini karena disebabkan qila wa qala wa kathratu as-su'al. Kathratu as-su'al, banyak bertanya namun untuk membangkang, atau banyak bertanya untuk membantah, untuk menentang, seperti kisah Nabi Shalih alaihi salam dengan untanya. Kaumnya ketika disuruh oleh Nabi Shalih untuk beriman kepada Allah, justru kaumnya malah menagih unta yang bisa keluar dari gunung. Dan gunung di sana tentu gunung-gunung batu, dan merupakan perkara mustahil akan muncul seekor unta dari balik batu atau dari balik gunung. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu terjadi dan menjadi mukjizat Nabi Shalih alaihi salam agar seluruh kaumnya mengimani Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang kathratu masailihim, banyak bertanya. Namun apabila banyak bertanya dalam belajar, dalam ta'allum, belajar, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas, lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Lisan yang banyak bertanya. Lisan yang banyak bertanya dalam belajar ini merupakan sesuatu yang terpuji. Tidak ada istilah malu dalam belajar. La yatlubul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak menuntut ilmu orang yang malu atau minder. Maka bertanyalah, bertanya untuk menghilangkan kebodohan, bertanya kepada ustadz, bertanya kepada kiai, syekh dan lain-lainnya untuk menghilangkan kebodohan, bukan untuk mendebat, bukan untuk menguji dan lain-lainnya. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Bisa juga dibaca waqtilafihim ala anbiya'ihim. Ketika dibaca marfu' waqtilafuhum, maka ataf kepada mudhaf. Kathratu masailihim waqtilafu. Kathratu waqtilafu. Ikhtilafu diatafkan kepada kathratu. Maka maknanya adalah sebab kebinasaan ini adalah menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sedikit, walaupun hanya satu perselisihan.
Namun apabila dibaca wakhtilafihim, maka dia diatofkan kepada masailihim wakhtilafihim. Maka sebab yang akan membinasakan seseorang adalah ketika ia banyak menyelisihi nabinya, atau ketika orang-orang banyak menyelisihi para nabinya. Maksud makna menyelisih di sini adalah menentang. Ini dapat dipahami dari kata ala, wakhtilafuhum ala, dan perselisihan mereka atas, maksudnya adalah menentang para nabi, dan ini menjadi sebab kebinasaan umat-umat terdahulu dan juga menjadi kebinasaan orang-orang siapapun yang menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun untuk perkara furu, perkara fikih, sering kita temukan bahwa terjadi banyak perselisihan, namun ini ranah ijtihad. Pendapat Imam Syafi'i akan berbeda dengan pendapat Imam Maliki dan Imam Hanbali. Ini merupakan perkara yang luas, perkara yang fikih, perkara yang furu, ini tidak tercela. Karena ini ranah ijtihad. Siapapun dia yang memiliki kelayakan berijtihad, maka ia berijtihad. Mengeluarkan pendapat tertentu, walaupun itu berbeda, apa yang dia fahami dengan ada yang pada dalil, namun hal ini tidaklah tercela. Ini merupakan perkara fikih yang sangat luas. Ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, dengan ini kita telah menyelesaikan hadis yang ke-9. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. As-shawabu minallah wal khata'u minni wa minasyaitan, wallahu wa rasuluhu bari'ani minhu, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.